Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini kita lanjutkan insyaAllah kajian kita di kitab Al-Wabilus Sayyib wa Rafi'ul Kalimit Tayyib karya Syekh Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, atau biasa dikenal dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Boleh silahkan yang punya kitabnya dibuka halaman 270, atau yang punya bukunya juga boleh dibuka bab tentang zikir istiftah. Ya, sudah. Sebagaimana biasa kalau saya mengisi kajian, yuk dibiasakan teman-teman yang sudah punya kitab, yang sudah punya buku, boleh tengok kanan, tengok kiri, depan, belakang. Ya, barangkali ada teman-teman yang belum bawa, bisa diajak bareng-bareng. Baik. Tidak apa-apa ya, nanti insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan teman-teman semuanya untuk punya bukunya, minimal bukunya. Kalau kitab, ya ini gundul kitabnya, nanti bacanya seperti apa, tidak apa-apa, ada sudah buku bahasa Indonesianya. Ya, minta sama Allah, ya Allah berikanlah hamba rezeki, berikanlah hamba harta untuk bisa membeli kitab Al-Wabilus Sayyib. Ya, semoga Allah mudahkan. Baik, saya bacakan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-faslul 'ashir, bab yang ke-10, fi adhkaril istiftah, di dalam zikir-zikir istiftah. Ya. Jadi bagian dari sesuatu yang penting teman-teman dalam kehidupan kita ini adalah belajar makna sholat. Ya. Insya Allah biidznillahi ta'ala setiap Sabtu pekan keberapa berarti ini? Pekan kedua ya, insya Allah doakan saya semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan ya teman-teman, semoga Allah memberikan usia agar nanti di Sabtu bulan depan pekan kedua bisa membersamai teman-teman. Dan mohon dimaafkan saya belum bisa mengisi kajian di sore hari, biasanya hari Rabu sore ya, karena sekarang alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada saya untuk menjadi salah satu talibah. Jadi saya masih belajar juga ya, salah satu pelajar peserta halaqah Quran di Masjid Nabawi, dan belajarnya dari pukul 13 jam 1 siang sampai jam 4 ya, jadi saya belum bisa membersamai hampir seluruh kajian di sore hari gitu ya. Baik, jadi jangan lupa teman-teman doakan saya dalam doa-doa teman-teman ya, semoga Allah berikan kesempatan di bulan depan untuk bisa mengkaji bersama-sama tentang fikih sholat ya. Jadi ini kita sudah masuk fikih sholat ya, nanti teman-teman boleh ajak ya tetangganya, kakaknya, adiknya, bestinya untuk datang ke Masjid Abdurrahman bin Auf di setiap hari Sabtu pekan kedua di setiap bulannya ya. Dan kita akan belajar tentang fikih bacaan sholat. Kalau ada pertanyaan, Ustazah kenapa kok kita harus belajar tentang fikih bacaan sholat? Bukankah selama ini kami sudah menghafal bacaan sholat yang sudah biasa kami pakai dalam sehari-hari, gitu kan ya? Pasti teman-teman sudah hafal doa istiftah.
ya doa Al-Fatihah itu sudah hafal. Ketahuilah wahai saudariku bahwa salat yang kita tunaikan sehari-hari itu butuh khusyuk. Dan di antara sarana agar salat kita khusyuk adalah memahami bacaan salat. Bagaimana kita mau memahami bacaan salat kalau kita nggak pernah belajar tata cara memahami bacaan salat? Maka ketika teman-teman datang di hari Sabtu pekan kedua di setiap bulannya di Maba di Masjid Abdurrahman bin Auf ini untuk mengkaji tafsir salat, bacaan-bacaan salat, maka ini merupakan ikhtiar kita agar Allah berkenan memberikan kepada kita kehusuan salat. Karena subhanallah, kalau salat kita benar, kalau salat kita khusyuk, berarti kita tergolong orang-orang yang beriman yang mendapatkan keberuntungan. Yuk teman-teman dicek di surah Al-Mu'minun, semua dibuka. Boleh dibuka surah Al-Mu'minun. Sudah dibuka? Baik, saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Lihat apa kata Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, mukmin, mukminah, mukmin, ya. Orang-orang yang seperti apa orang-orang yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang ketika salat itu khusyuk. Dan orang-orang yang salatnya khusyuk adalah orang-orang yang dia bisa memahami bacaan salat. Baik doa istiftah, Al-Fatihah, bacaan surah yang dibaca, rukuknya, iktidalnya, sujudnya, duduk antara dua sujud, tahiyatnya, semuanya dipelajari. Dan ini merupakan ikhtiar, bagian dari kita mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut saya ini penting sekali, karena kita dari kemarin kan belum masuk bacaan-bacaan salat ya. Hari ini kita mulai masuk tentang fikih bacaan salat. Ya, saya lupa menyampaikan ya kemarin harusnya ada di caption itu di kajian di Maba itu ada tulisannya kajian penting gitu ya. Apa? Karena kita sedang belajar. Ya, ada kalanya dari mulai balik, misalnya teman-teman usianya berapa tuh ini yang hadir rata-rata? Berapa? Gen Z ada 20? Oh 30. 20 nggak ada? Atau senior, mak-mak 50, 40 ya, 30, 40, 50, 60 lah ya. Baik, saya ambil yang paling muda 30 tahun. Dari usia balik, teman-teman ambillah usia balik 15 tahun rata-rata ya misalnya. 15 berarti kan udah 15 tahun tuh teman-teman sholat. Belum lagi yang usianya 50 tahun, berarti berapa? 35 tahun sholat gitu ya. Coba deh tanya pada diri kita masing-masing. Sudah tahu belum apa arti bacaan doa istiftah? Sudah tahu sih tapi kadang lupa. Udah pernah belajar gitu ya, tapi kadang lupa gitu ya. Berarti harus murojaah, harus belajar lagi. Belajar sampai kapan Ustazah? Sampai Allah panggil kita nanti. Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baru selesai belajar. Selagi Allah masih kasih kita nafas, masih kasih kita kehidupan, maka wajib bagi kita untuk terus belajar serta mengamalkan ilmu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Baik, yuk bismillah nasta'inu billah, kita belajar tentang azkarul istiftah. Baik, yang pertama saya bacakan fi sahihaini anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul fi istiftatihi. Disebutkan di dalam sahihain. Sahihaini berarti di dalam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada hadis disebutkan sahihain, kita belajarnya pelan-pelan ya. Saya menyampaikannya terlalu cepat napa mboten? Kalau terlalu lambat pada ngantuk. Ngantuk enggak ya, alhamdulillah ya. Kalau terlalu cepat kasihan yang sudah senior.
Yang sudah 50 tahun, 60 gitu ya. Baik, as-sahihain teman-teman, dalam hadis kalau disebutkan sahihain berarti hadis itu ya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, sahihain. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi istiftahihi. Jadi dulu ya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah SAW beliau senantiasa ya membaca di dalam doa istiftahnya ya, dan ini adalah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah. Yang punya bukunya, yang punya kitabnya, tolong ditulis hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah karena nggak ada. Oke. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Inilah yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian beliau menjelaskan apa yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW. Di antara doa istiftah, ya, doa istiftah itu berarti dibaca teman-teman setelah takbiratul ihram. Jadi salat dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Apa sih takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu bacaan Allahu Akbar. Karena takbir di dalam salat itu dibagi menjadi dua. Ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Takbiratul ihram itu tadi yang mengawali salat kita. Ketika kita takbir, dan takbiratul ihram itu ada di dalam fikih salat, ya sedikit saya menjelaskan, ya bisa sama dengan punggung kita atau dengan telinga kita, gitu kan? Ketika kita mengangkat tangan kita dan kita mengucapkan Allahu Akbar, berarti itu adalah takbiratul ihram. Takbiratul intiqal itu artinya apa? Takbiratul intiqal itu artinya adalah takbir perpindahan. Berpindah dari satu gerakan ke gerakan berikutnya, itu namanya takbiratul intiqal. Ya. Nah, setelah kita membaca Allahu Akbar, baru kita baca doa istiftah. Dan salah satu doa istiftah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan beliau memakainya adalah doa Allahumma, saya baca dulu, ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Nah, Bu, jangan terbolak-balik. Ya. Karena banyak ya di antara kita yang mengambil doa istiftah model begini kebalik-balik. Ya, bacanya gimana Ustazah? Kadang-kadang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ini benar. Allahumma naqini min khotoyaya. Terus nanti bil ma'i wasalji wal barad. Ya. Yang belakang dikedepankan, yang depan ke belakang. Ya. Jadi urutannya begitu. Nah, gimana? Apakah kita harus berurutan? Ya, sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan, iya. Ya, kita harus berurutan. Maka dari itu, kalau pengen menghafalkan doa ini dibagi 3 poin, biar mudah. Di sini kan Allahumma-nya ada 3 nih. Yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. 1. Ya. Yang kedua, Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. 2. Yang ketiga, Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. 3. Itu biar lebih mudah. Jadi cara menghafalkannya begitu. Dibuat, ditulis saja. Biar lebih mudah teman-teman untuk menghafal Quran atau menghafal doa-doa, menghafal apa saja, itu agar lebih melekat dalam otak kita, dalam akal kita, maka ditulis kembali. Ya, ditulis kembali. Karena dengan kita menulis artinya kita sedang memurojaah, mencoba untuk mengulang kembali. Dan ini insya Allah lebih melekat. Jadi tadi 3 poin itu harus kita tulis kembali. Baik. Allahumma, apa artinya Allahumma? Ya Allah. Ba'id baini. Ba'id, ya Allah. Ba'id dari kata ba'ada, jauhkanlah. Ba'id baini, antara diriku, wa baina khotoyaya, dan antara kesalahanku. Kata para ulama,
khotoya itu teman-teman, kata khotoya itu jamak dari khoti'ah. Khotoya, di sini kan ada kata khotoya, wa baina khotoyaya. Itu adalah jamak dari khoti'ah. Tulis boleh. Apa sih arti khoti'ah Ustazah? Khoti'ah itu dosa, kesalahan. Berarti kalau khotoyaya itu jamak dari khoti'ah, artinya adalah ya Allah, jauhkanlah diriku dan kesalahan-kesalahanku dan dosa-dosaku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Nah, teman-teman, dosa kita yang selama ini kita lakukan setiap hari, ada nggak di antara kita yang dari pagi tadi tidak melakukan dosa? Boleh angkat tangan. Ada? Kayaknya melakukan ya, orang tadi pagi aja aku kesel sama suamiku, gitu ya. Tapi aku nggak bilang. Nah, itu dosa tuh. Nah, kan kesel. Harusnya gimana? Harusnya nggak usah kesel, gitu ya. Harusnya senyum. Nah, itu dosa. Kita itu kadang mengatakan begini, kayaknya insya Allah saya nggak melakukan dosa, tapi ternyata ada ya hati kita melakukan dosa. Dan yang namanya melakukan dosa itu tidak harus dengan lisan, tidak harus dengan perbuatan, dengan hati juga kita bisa melakukan dosa. Ya, maka dari itu ketika kita sadar bahwa dosa kita, ya dosa saya, ya itu banyak sekali, perlu kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan caranya bagaimana tadi? Dengan membaca doa, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah dosa-dosaku dan diriku sebagaimana engkau telah menjauhkan timur dan barat. Baik, kata para ulama, ketika Rasulullah SAW menyebutkan bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat, itu mengandung sifat mubalaghah. Dalam bahasa Arab ya disebutnya mubalaghah. Apa itu mubalaghah? Hiperbola. Nah, masih ingat enggak pelajaran bahasa Indonesia? Pinter Ibu, Masya Allah. Dulu bahasa Indonesia dapat berapa Bu? Atau guru bahasa Indonesia? Ya, zaman dulu kita itu belajar apa Bu? Apa makna hiperbola? Gitu ya, Masya Allah. Hiperbola adalah melebih-lebihkan. Nah ini hiperbola nih Bu. Ya, melebih-lebihkan. Ya, hiperbola itu adalah mubalaghah bahasa Arabnya. Kenapa? Karena kan dimensi antara timur dan barat itu jauh pakai banget. Enggak, betul nggak Bu? Coba saya mau tanya sama ibu-ibu, baratnya dunia ini di mana? Hah? Ada yang tahu? Mungkin guru geografi? Muammar, baratnya dunia ini di mana? Ujung baratnya dunia ini di mana? Mana? Tidak ada. Ujung timurnya di mana? Tidak ada juga. Ada nggak? Baratnya Indonesia paling pol di mana? Kulon Progo, bukan? Kulone Progo, ya. Baratnya Jogja kalau itu ya, Kulon Progo. Di mana? Daerah Amerika kali ya? Itu udah paling barat kali ya. Timurnya sampai mana? Timur mana timur? Timur Australia kali ya. Itu udah timur sana ya, bagian timur. Lah coba bandingkan tuh antara barat dengan timur, itu kan jauhnya banyak sekali. Lah dosa kita apakah sebanyak itu? Ya tentunya tidak ya. Maka dari itu kata para ulama, ketika Rasulullah SAW menggunakan kalimat bainal masyriqi wal maghrib, ini adalah mengandung sifat mubalaghah, mengandung sifat hiperbola, yaitu melebih-lebihkan gitu ya. Baik. Kemudian Allahumma naqqini. Apa itu Allahumma naqqini? Ya Allah, bersihkanlah. Ya, naqqini, nadhifi. Dalam bahasa Arab naqqini atau nadhifi, bersihkanlah. Min khotoyaya. Ayo, tadi khotoyaya artinya apa ibu-ibu? Jamak dari khoti'ah atau dzanbun. Bahasa Arabnya kesalahan, dosa itu artinya dzambun. Ya, jamaknya dzunub. Dzanbun itu mufradnya, bahasa jamaknya ya dzunub. Berarti khotoyaya, ya Allah, bersihkanlah hamba dari kesalahan atau dari dosa-dosa. Kama yunaqqas saubul abyadu minad danas, sebagaimana engkau bersihkan
baju yang berwarna apa? Putih. Abyad. Abyad itu putih. Bahasa Arabnya putih apa ibu-ibu? Abyad. Nah, ibu-ibu di sini banyak pakai baju hitam. Bahasa Arabnya hitam apa? Hah? Aswad. Pintar. Ada yang pakai baju merah, kudung merah. Adik pakai kudung merah. Bahasa Arabnya merah apa? Pintar. Ahmar. Ya Masya Allah. Kita harus tahu teman-teman, minimal warna itu kita harus kuasai. Ada abyad, ada asfar kuning, ada tadi aswad hitam, ada abyad yaitu putih. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah membersihkan kesalahan-kesalahan kita dari sebagaimana Allah bersihkan baju yang putih, al-thawbul abyadu minad danas. Ad-danas kata para ulama itu artinya adalah kotoran. Ya. Kenapa di sini Rasulullah menggunakan thawbul abyad, baju putih, bukan baju yang lainnya. Maksudnya bukan baju thawbul aswad atau thawbul ahmar atau thawbul azraq. Thawbul azraq baju berwarna biru, atau thawbul hijau, akhdar, thawbul akhdar baju hijau. Tapi Rasulullah mengatakan thawbul abyad, baju berwarna putih, karena kata para ulama baju berwarna putih itu kalau ada noda kelihatan, lebih terlihat. Nggih mboten? Kalau kita pakai baju hitam ada noda kelihatan apa mboten? Tidak begitu kelihatan. Tapi kalau warna putih, baju warna putih ketika ada noda dia mudah terlihat. Maka kata para ulama di sini menyebutkan kenapa di sini mengambil ya baju warna putih, karena dosa-dosa kita ketika kita melakukan berbagai macam dosa, maka sesungguhnya kita ingin dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah membersihkan baju putih yang tadinya ada nodanya dari kotoran-kotoran dan menjadi putih kembali. Gitu ya, Masya Allah. Dan para ulama mengatakan yang dimaksud di sini juga artinya adalah ketika sebuah dosa yang kita lakukan mengenai hati kita, dan setiap kali kita melakukan dosa ada nuqtah sauda, ada titik hitam yang Allah Subhanahu wa taala tempelkan dalam hati kita. Maka dengan kita membaca doa ini, Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, kita berdoa dan berharap kepada Allah agar Allah menjernihkan hati kita kembali dalam keadaan bening, dalam keadaan bersih. Nah, ini berarti ada harapan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga, teman-teman, Allahumma ghsilni, ya Allah cucilah. Ghsilni itu artinya cucilah, min khotoyaya, dari dosa-dosaku, bil ma'i wath-thalji wal barad. Ya Allah cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku, bil ma'i dengan air, wath-thalji dengan es, dan wal barad dengan embun. Ya. Kenapa kok dicucinya dengan air, kemudian disebutkan dengan embun, kemudian disebutkan dengan salju? Artinya kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita benar-benar dicuci dengan bersih. Kan sebenarnya cukup misalnya Rasulullah mengatakan Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i saja. Ya Allah, hapuskanlah kesalahan-kesalahanku dengan air. Kan harusnya cukup tuh. Tapi kenapa Rasulullah SAW menyebutkan bil ma'i wath-thalji wal barad? Baik itu dengan embun, dengan es, atau dengan air. Maka kata para ulama, kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita dibersihkan sebersih-bersihnya, agar dosa kita dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala sebersih-bersihnya. Masya Allah. Coba ibu-ibu, ingat enggak 3 poin itu? Yuk kita ingat-ingat bersama. Yang pertama, kita minta sama Allah agar dosa-dosa kita diapakan, Bu? Ya, dijauhkan sebagaimana Allah menjauhkan timur dan barat. Yang kedua, kita minta kepada Allah agar Allah membersihkan dosa-dosa kita sebagaimana Allah bersihkan apa? Baju putih dari kotoran atau noda. Yang ketiga, kita meminta kepada Allah agar Allah mencuci dosa-dosa kita dengan air, embun, dan es. Baik. Nanti teman-teman kita langsung praktek. Duhur nanti bagi teman-teman, saya tidak memaksa, nanti ada juga
Yang teman-teman biasa baca doa istiftahnya, biasanya kadang orang Indonesia banyak ini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ini ya. Maka ini khusus bagi teman-teman yang membaca doa istiftahnya Allahumma ba'id baini, nanti duhur nanti jikalau Allah masih memberikan kepada kita usia, atau salat duha nanti ya masih ada waktu jam 10 salat duha, maka resapi hakikat makna doa istiftahnya. Artinya apa? Ya. Kenapa teman-teman? Karena ilmu itu kalau langsung dipraktekkan maka Allah akan berikan keberkahan di dalamnya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang segera kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya ilmu yang kita tulis, kita kumpulkan, kemudian setelah itu kita bukukan, tapi kita tidak amalkan. Segera amalkan. Kenapa? Karena kita hidup di zaman fitnah. Rasulullah SAW berpesan di zaman fitnah ini, kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian untuk beramal. Ya, jadi kalau nanti insya Allah masih Allah berikan kepada kita usia, sholat duha, baca doa ini, doa istiftah, ya pahami maknanya. Ada 3 poin penting yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang kedua, teman-teman, doa istiftah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya di antaranya adalah wa fi Sunan Abi Dawud, ya di dalam Sunan Abu Dawud. Sunan Abu Dawud itu adalah salah satu kitab yang sangat luar biasa. Jadi Sunan Abu Dawud berarti kitabnya Abu Dawud. Ya, Sunan itu banyak, ada Sunan Baihaqi, ada Sunan Ibnu Majah, ya, dan ada Sunan Abi Dawud. Wa fi Sunani Abi Dawud disebutkan dalam Sunan Abu Dawud an Jubair bin Mut'im. Jubair ibnu Mut'im ini adalah salah satu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah juga sama, beliau adalah salah satu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Berarti ini doa istiftah yang kedua. Apa yang disebutkan di sini? Rasulullah menyebutkan di dalam doa istiftah beliau membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. 3 kali. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yuk dibaca satu lagi. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu boleh. Salasan itu berarti 3 kali. Kemudian dilanjut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini bagian dari ta'awud. Jadi ta'awud teman-teman itu ada 3 macam. Yang biasa kita baca adalah orang Indonesia, kita semuanya biasa membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini kan. Yang kedua, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Yang ketiga, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, ini yang ketiga ini dilengkapi dengan bacaan tadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini kayaknya jarang dipakai. Ya, tapi tidak apa-apa. Kita belajar. Apa arti Allahu Akbar? Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Berarti dalam hal ini teman-teman, seharusnya ketika kita salat, kemudian kita membaca Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Berarti kita harus tunduk setunduk-tunduknya. Kita katakan dalam diri kita tidak ada lagi kata sombong dalam diri kita. Kita itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah zat yang maha besar. Ya, teman-teman, kalau kita pengen lihat seberapa kecil diri kita, seberapa kecil manusia, seberapa kecil rumah-rumah yang ada di muka buminya Allah, coba teman-teman naik ke atas puncak, apa tuh namanya? Puncak yang paling dekat, puncak di sini mana? Belibis. Coba dilihat, ya teman-teman lihat dari sana. Lihat orang-orang yang ada di jalan ini di daerah Manakasongan ini, ya rumah-rumah, mobil-mobil itu kecil atau besar?
Kayak mainan kan? Ya, Sabtu kemarin, ya alhamdulillah Jumat kemarin ya kami Jumat Sabtu dari sekolah Tahfizulan kita ngecamp bareng di Bukit Lintang Sewu di sana. Ya, saya lihat gitu, saya sempat melihat ya, lihat dari atas itu, ya Allah, rumah-rumah itu di Jogja itu kecil-kecil gitu kan ya. Nah, itu menunjukkan kita saja yang masih di dunia melihat dari tempat yang lebih tinggi, kita melihat rumah-rumah manusia kecil-kecil ya. Berarti teman-teman, sebenarnya kita itu di hadapan Allah itu sungguh kita itu tidak ada apa-apanya. Ya, buang rasa sombong dari dalam diri kita, buang rasa takabur dalam diri kita. Ya, ketahuilah bahwa Allah itu adalah zat yang maha besar. Ya, jangan ada kata kita itu loh, gitu. Jangan ada kita ini yang paling dan yang paling dan yang paling, jangan. Allah adalah zat yang maha besar dan kita sebagai hambanya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mengatakan Allahu Akbar kabiro, itu harusnya kita lagi benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mengucapkan walhamdulillahi katsiro, berarti kita memuji Allah dengan pujian yang baik. Ya, bersyukur kepada Allah, zat yang telah memberikan kepada kita segala apa yang kita butuhkan. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, ingatlah bahwa sesungguhnya kita itu tidak bisa memakai baju sendiri kecuali kita sedang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat ini yang harusnya kita syukuri. Kita nggak bisa pakai sendal sendiri tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada saudara-saudara kita yang sedang di rumah sakit, pakai baju dipakaikan baju, pakai alas kaki dipakaikan oleh perawat untuk pakai alas kaki. Dan walhamdulillah kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah zat yang maha baik yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk diberikan nikmat sehat. Semakin kita banyak mensyukuri nikmat Allah, semakin kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujilah Allah dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, itu adalah pujian. Maka ketika kita membaca walhamdulillahi katsira, segala puji hanya bagi Allah, pujian yang banyak. Ya, karena memang tidak ada zat yang berhak dipuji kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa subhanallahi bukratan wa asila, dan kita mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala bukra di pagi hari, wa asila dan di sore hari. Ya. Kemudian membaca berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim itu artinya kita sedang berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Teman-teman, kadang kita itu paham maknanya. Oh, paham kok Ustazah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu dulu saya waktu SD Ustazah. Misalnya ada yang baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian dia mengatakan aku berlindung kepada Allah gitu ya, misalnya dari godaan setan yang terkutuk. Gitu kan sari tilawahnya bilang gitu. Bukan hanya sebatas itu, teman-teman, tapi kita lebih merasakan kalau kita sudah meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, maka nggak ada lagi dalam sholat kita itu Allahu Akbar keinget jemuran. Udah. Kan kita sudah berlindung kepada Allah dari godaan setan. Siapa yang ingetin kita jemuran? Setan. Siapa yang ingetin kita dengan utang piutang? Setan. Siapa yang ingetin kita dengan orderan? Setan. Siapa yang ingetin kita dengan closingan? Setan. Siapa yang ingetin kita dengan jemput anak ketika kita salat? Siapa? Setan. Ya. Makanya subhanallah teman-teman, orang yang salatnya khusyuk nih, ya, orang yang sudah salatnya khusyuk, dia meminta perlindungan kepada Allah dengan benar-benar yakin bahwa Allah akan melindunginya dari godaan setan. Di sini dikatakan min nafkhihi. Apa itu nafkh? Nafkh itu kata para ulama adalah tiupan. Jadi bentuk setan menggoda anak Bani Adam yang mau salat itu ditiup-tiup. Gitu ya, ditiup-tiup. Ya, an-nafkh itu artinya adalah tiupan. Maksudnya bagaimana tiupan? Tiupan dalam bentuk wa nafkhuhu ay al-kibr, dalam bentuk sombong. Ya, jadi setan tuh meniup-niupkan, oh kamu itu loh. Ya, apa misalnya sombongnya manusia itu? Orang yang paling berilmu misalnya. Oh kamu itu loh, orang yang paling kaya.
Yo, kamu itu loh orang yang paling cantik. Nah, itu yang paling itu adalah kesombongan. Maka setan biasanya menghembuskan atau meniupkan pada diri anak Bani Adam rasa sombong. Wa nafhi, ya. Wa nafhi pakai sa, an-nafs. Apa itu an-nafs? Kata para ulama adalah asy-syi'r. Artinya setan itu membagus-baguskan apa yang menurut setan itu bagus, gitu ya. Padahal tidak semuanya juga. Ya. Kemudian di sini hamzi. Hamzi itu artinya adalah tekanan. Apa itu arti tekanan? Kata para ulama al-maut. Al-maut itu artinya kematian. Jadi syaitan itu diantara menggoda anak Bani Adam, menakut-nakuti kita agar kita takut mati. Ya, takut meninggal dunia. Bu, teman-teman, yang namanya kematian itu sudah pasti. Tapi jangan sampai ketika kita belajar kematian kemudian ada rasa takut yang berlebihan. Ya, takut. Tapi takutnya tuh bukan menyiapkan bekal gitu loh. Takutnya apa? Takut kalau mati gitu. Takut kalau meninggal dunia. Kenapa? Karena kalau ada, saya pernah berjumpa dengan salah satu mahasiswi di Yogyakarta. Datang ke rumah 2 orang, ya. Dulu waktu masih tahun 2000, setelah kami baru pulang dari Yaman tahun 2011-2012 lah. Saya masih ngajar di daerah Pogung, anak-anak UGM itu, ya. Kemudian ada 2 orang datang ke rumah, mbak-mbak, ya. Mbaknya yang satunya waras, yang satunya nggak waras. Tahu nggak waras? Bukan berarti gila ya, kurang waras. Mbak yang waras nih bilang ke saya, Ustazah, temanku ini loh, ya fulanah ini loh Ustazah. Dia kok kuliah, ya sampai semester 9 belum rampung-rampung, katanya gitu. Bentar lagi di DO sama universitasnya, sama fakultasnya. Karena dia punya masalah, katanya gitu. Masalahnya apa? Saya dengarkan. Masalahnya dia takut mati, katanya gitu. Terus saya ajak bicara ya, fulanah yang lagi kurang waras itu, lagi sakit itu, saya bilang, kenapa Mbak? Apa yang terjadi? Kemudian beliau berkata, Ustazah, saya itu pernah ikut kajian, pernah ikut datang ke majelis ilmu. Nah, di situ tuh ustadznya bilang bahwa kita itu harus bersiap-siap untuk menjumpai kematian, katanya gitu. Dari situ ustazah saya pulang, itu saya takut, ya Allah nanti kalau saya mati duluan gimana ibu bapak saya? Kalau ibu bapak saya mati duluan bagaimana dengan saya? Terus saja. Sampai akhirnya setan senang menggoda anak Bani Adam dengan takut mati. Sampai mbak itu akhirnya digoda kalau malam gak bisa tidur, sekalinya tidur digoda lagi. Apa kalau orang Jawa ketindian ya? Ya dia merasa ada yang membangunkan tapi dia bingung cara bangun bagaimana gitu. Dia ada yang menggoda sampai akhirnya dia berhalusinasi. Ya, dan disitulah muncul rasa khawatir yang berlebihan, rasa takut, cemas yang berlebihan. Nah, bukan itu yang saya maksud. Jadi yang namanya kematian memang harus kita persiapkan, tapi kita nggak boleh, teman-teman. Ya takut mati, mati itu pasti ada, pasti datang. Ya setan itu mengajarkan kita untuk takut kepada kematian. Kematian itu sudah ada waktunya masing-masing. Ajal itu sudah ada waktunya masing-masing. Tugas kita adalah menyiapkan bekal untuk hari setelah kematian. Apakah kita sudah menyiapkannya atau belum? Kalau belum, marilah kita bertaubat kepada Allah. Ya perbaiki sholat kita, perbaiki muamalah kita, perbaiki amal soleh kita, dan berdoa kepada Allah. Semoga Allah menerima segenap amal ibadah kita. Baik. Kemudian yang ketiga teman-teman, kita ambil hari ini 3 ya insyaallah. Wa fis sunanil arba'ah. As-sunanil arba'ah di sini berarti Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan Sunan Al-Baihaqi. Di sini disebutkan teman-teman ya, an Aisyah wa Abi Sa'id wa ghairihima, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah istrinya Rasulullah SAW, ummahatul mukminin, ibunda kita semuanya. Dan Abu Sa'id, ya Abu Sa'id yang dimaksud adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza istaftah as-salat qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ketika beliau membaca doa istiftah salat, beliau membaca doanya begini. Ini yang lebih pendek lagi. Apa doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah itu pendek. Jadi kalau teman-teman lagi cepat-cepat pengen sholatnya tuh nggak lama-lama, misalnya ya
Rasulullah pernah sholat cepat. Kapan Rasulullah pernah sholat cepat? Ketika beliau sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Ya, di mana saya sampaikan ini ya? Oh, di Masjid Mutiin kemarin hari Selasa. Ya, saya ada kajian di sana pekan 1, pekan 2, pekan 3, pekan keempat di Majelis Ta'lim Hasanah. Itu kita sedang membahas kemarin tuh tentang 2 rakaat sebelum fajar. Jadi Rasulullah itu kalau sholat 2 rakaat sunnah qobliyah sebelum subuh, ya, kan ada tuh 2 rakaat muakkadah. Rasulullah tuh sholatnya cepat. Sampai-sampai Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah Anda membaca Ummul Quran? Apakah Anda membaca Al-Fatihah?" Kata Rasulullah, "Saya membacanya." Ya, tapi cepatnya Rasulullah, lamanya kita. Gitu enggak? Kan jangan disamakan cepatnya kita, cepatnya Rasulullah. Karena Rasulullah itu kalau sholat bersama para sahabatnya bacaannya surah Al-Baqarah. Kalau kita, ya secepat-cepatnya kita bacaannya Qul huwallahu ahad. Nah, kan beda. Jadi memang beda ininya, beda standar gitu ya. Nah, Rasulullah SAW bisa jadi ketika beliau membaca doa istiftah di dalam sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, beliau bacanya ini. Ya, doanya apa? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, ini sahih hadisnya. Yuk kita pelajari. Apa sih artinya? Ya, artinya adalah subhanak. Subhanak itu maha suci engkau. Nah, ketika kita mengucapkan subhanak, maha suci engkau, artinya apa sih teman-teman? Yuk. Berarti kita menafikan, meniadakan sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan Allah itu artinya kita meniadakan sifat segala yang kurang-kurang untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa Allah itu zat yang maha sempurna. Allah, Rabb kita semuanya adalah zat yang maha sempurna. Tidak butuh dengan yang lainnya. Ya. Maka ketika kita mengucapkan subhanak, subhanak, ya Allah, maha suci engkau. Takdis kalau kata para ulama, at-taqdis itu artinya mensucikan Allah. Bagaimana mensucikan Allah? Artinya kita sedang mengikrarkan diri kita bahwa Allah itu sempurna. Tidak ada kekurangan, tidak ada kecacatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma, ya Allah maha suci engkau, wa bihamdika, aku senantiasa memujimu. Ya, wa bihamdika itu artinya adalah aku senantiasa memujimu, menyanjungmu, ya, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang memang layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa tabarakasmuka. Apa artinya wa tabarakasmuka? Maha suci nama engkau. Maha suci nama engkau. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu punya nama, ibu-ibu. Nama-namanya Allah itu yang kita ketahui oleh manusia di muka bumi ada berapa? Yang kita ketahui, yang Allah berikan kepada kita ada berapa? Oke, 99. Tapi aslinya jumlah nama-nama Allah itu banyak. Tidak ada manusia hamba Allah yang tahu persis berapa jumlah nama-nama Allah. Ya. Kenapa? Karena di dalam doa ada. Doanya ada Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Sammaita bihi nafsak. Ya, kalau kita lagi berdoa, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, hamba memohon as'aluk bikulli ismin huwa lak. Nama-nama yang ada pada dirimu. Bikulli ismin huwa lak. Sammaita bihi nafsak, yang engkau namai sendiri, au anzalta bihi ala ahadin min khalqi, atau engkau turunkan. Maksudnya adalah kita ketahui. Kata Syekh Utsaimin, jumlah Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah itu jumlahnya banyak. Tidak ada yang bisa kita mengetahui berapa persisnya. Allah saja yang tahu. Tetapi yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya itu yang perlu diketahui ada 99. Maka seluruh nama-nama Allah itu adalah nama-nama yang tinggi, yang suci. Tabarak itu artinya adalah Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang suci. Dan perlu dalam kaidah Asmaul Husna, dalam kaidah mengkaji nama-nama Allah, kita bukan hanya saja menghafal nama-nama Allah dengan mengatakan huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, gitu kan ya? Ibu-ibu kan majelis salim begitu, ya.
Hampir semuanya. Ya, sebagian ada yang tidak. Ya. Bukan hanya dihafal, bukan hanya diketahui, tetapi dipahami satu persatu. Ya, dipahami, diamalkan. Itu Masya Allah teman-teman, efeknya itu luar biasa. Coba deh teman-teman, insya Allah Ustadz Firanda, Ustadz Romelan, hafizahumullah ta'ala, beliau sudah membahas tentang nama-nama Allah yang indah. Ya, atau boleh silahkan teman-teman cari di YouTube, di Mutiara Hikmah juga ada. Ya, kita belajar, target kita, yuk PR. Ya, biar kita ini lebih berkualitas hidupnya. Cari satu saja nama Allah dari 99 PR-nya. Cari satu nama Allah yang Allah berikan kepada kita. Tadi berapa? 99. Cari satu saja. Pahami, pelajari, kaji, dan praktekkan. Pahami dulu teman-teman, pelajari lebih dalam, praktekkan. Ya, ada buku yang sangat bagus yang saya rekomendasikan, buku tentang mengenal nama-nama Allah yang indah, Asmaul Husna. Bukunya atau kitabnya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah ta'ala, sudah di bahasa Indonesia kan, itu ada. Nanti teman-teman pelajari, teman-teman kaji ulang dan dipraktekkan. Wa tabarakasmuka, maha tinggi, maha besar, maha suci, wa ta'ala jadduka, ya, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, jadduk ta'ala itu maha tinggi, jadduka kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wala ilaha ghairuka, dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari sini kita belajar wala ilaha ghairuk, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti di sini ada nafyun, ada isbat. Apa itu nafyun? Nafyun itu meniadakan. Maksudnya kita meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Isbat itu menetapkan. Artinya apa? Menetapkan bahwa satu-satunya ilah yang berhak kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh menyembah berhala, kita nggak boleh menyembah dunia, kita nggak boleh menyembah Nyi Lorong Kidul, kita nggak boleh menyembah patung-patung, kita nggak boleh menyembah harta, kita nggak boleh menyembah orang, jabatan, ya, itu tidak boleh. Yang kita boleh adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak manusia zaman sekarang yang sudah diperbudak oleh sosial media. Ya, makanya saya kemarin ketika melihat Ustadz Hanan, judulnya kajiannya standar TikTok, katanya gitu ya. Saya bingung standar TikTok itu apa gitu. Saya tanya, ini kajiannya bahas nopo topi? Katanya beliau, oh ini loh bahas bahwa zaman sekarang ini banyak orang tuh diperbudak oleh TikTok. Katanya gitu ya. Bukan lagi menyembah Allah, ya, ada azan duhur berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi dia sibuk dengan TikTok. Sampai keluar waktu duhur, waktu asar berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia lewat enggak sholat duhur. Kenapa? Karena lama memandangi TikTok. Tuh hati-hati ya teman-teman. Ya, jadi di antara yang perlu kita perhatikan, musuh kita zaman sekarang itu adalah syaitan yang menjelma menjadi sosial media. Ya, jadi TikTok, jadi IG, jadi Facebook, macam-macam ya. Harap hati-hati karena itu jebakan setan ya. Jadi harus pandai-pandai memanage waktu, harus pandai-pandai memilah dan memilih mana yang menjadi prioritas utama, dan minta kepada Allah semoga Allah jadikan kita sebagai wanita-wanita salihah, wanita-wanita yang bisa ya menghabiskan waktu untuk sesuatu yang Allah ridhai, dan Allah jauhkan sejauh-jauhnya kita semuanya dari tipu daya syaitan. Ya, alhamdulillah kita dapat 3 ya teman-teman. Karena nanti yang keempat ini panjang pakai banget ya. Kalau kita bahas hari ini tidak cukup waktunya. Ya, nanti insya Allah yang keempat dan kelima masih doa iftitah, ini panjang pakai banget. Insya Allah di kesempatan berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya. Jazakunallahu khaira, barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.